Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, everybody. How are you? Today, I hope all of Good you at morning, Star. home, I'm great, thank you. okay, all of you fine at home, as long as we are going to study English as the first semester. And for today, we are going to discuss about something that related to the lesson before last week. It's about obligation. Yeah. But today we are going to discuss about prohibition. Jadi untuk hari ini kita insya Allah akan membahas materi yang sebetulnya masih berkaitan dengan minggu lalu. Yaitu kalau minggu lalu kita belajar tentang, ada yang masih ingat? Apa coba? Naila? Apa Naila? Salsabila? Minggu lalu kemarin kita belajar apa? Masih ingat nggak? Saya boleh bantu jawab Iya boleh, silakan. tentang Minggu lalu. obligation yang must sama have to. Nah itu ya. Ya ada must, ada have to, obligation. Obligation itu yaitu kemarin artinya apa sih? Ada yang tahu? Ungkapan keharusan. Nah, ungkapan keharusan ya. Nanti Bapak bahas kilas dulu karena pembelajaran kita itu harus berkesinambungan ya. Relate to the last material, the last lesson. One step by step kita harus menjangkaunya ya, harus bertahap gitu. Nah, kemarin obligation kita membahas tentang must dan ada must, ada have to. Nah, untuk hari ini kita akan ke jenjang berikutnya itu tentang prohibition. Apa itu prohibition? Apa kaitannya dengan materi yang lalu? Nah, kita Bapak udah siapkan sebuah materi ya. Nah, Bapak share dulu ya, bentar. Nah, ini udah ada. Sudah terlihat materinya? Sudah, Pak. Udah ada ya. Oke. Untuk kali ini Bapak bahas dulu aja ya dari minggu kemarin, yaitu tentang chapter 1. Kalau di kalau di pembelajaran biasa tidak PJJ, ini ada di chapter keempat kalau kelima ya. Nah, berhubung kita masih PJJ, jadi ini materi yang diambil ringkasnya saja. Chapter 1 ini kita belajar langsung ke we know what to do. Ya. Yaitu ada yang tahu artinya apa? We know what to do. Ya, siapa saja silakan. Kita Halo. tahu apa yang harus dilakukan, Pak. Nah, kita tahu apa yang harus dilakukan. Oke, pada chapter pertama ini ya kita akan mempelajari ataupun tujuan pembelajarannya ada 3, yaitu pertama state obligation, keharusan ya yang kemarin sudah kita bahas ataupun Bapak berikan. Yang kedua yaitu to state rule of prohibition, yaitu tentang larangan. Dan terakhir nanti di chapter pertama ini mempelajari tentang gibsigation atau himbauan. Next, nah ini Bapak bahas dulu sekilas tentang pembelajaran kemarin, yaitu obligate. Ya, obligation atau keharusan ini berasal dari kata obligate, artinya bisa wajib, bisa harus, ya. Ataupun ada kata lagi obligation. Ini kalau obligate itu bisa berkata kerja, ya. Nah, kalau obligation bentuknya adalah noun atau kata benda, kewajiban, keharusan. Nah, ada juga dua kata yang digunakan dalam keharusan ini, yaitu pertama kata must, ya. Must, awas, must-nya akhirannya adalah T, M-U-S-T, berarti harus.
Ada juga menggunakan kata have to. Ya. Jadi ada have to, ada must. Nah, artinya sama, harus. Tapi have juga dengan catatan, nanti banyak penggunaan kata have. Ada have artinya nanti mempunyai, ada have artinya juga makan, ya, have lunch, gitu. Makan siang, have breakfast. Nah, ada juga nanti have to menggunakan arti harus. Nah, dengan catatan setelah kata have ada kata to. Nah, itu. Okay, next. Nah, untuk ungkapan yang digunakan di obligation ini adalah pertama must. Yaitu contoh ungkapannya adalah you must respect our friend. Kamu harus menghormati teman-temanmu. Sedangkan contoh kata have to, kita bisa menggunakan contoh we have to learn English. Kita harus belajar bahasa Inggris. Nah, contoh pertama dan kedua seperti itu. Jadi setelah kata must, langsung ke kata kerja. Setelah kata have to, langsung ke kata kerja. Okay, next untuk pattern ataupun polanya. Nah, kalau dari writingnya nanti pola menggunakan kalimat dalam tulisan, itu pertama menggunakan subjek. Subjeknya contoh di sini you, ya. Yang tadi kemudian menggunakan kata must. Setelah must itu menggunakan kata verb one, kata kerja ke satu. Kenapa Pak kata kerja ke satu? Karena kata kerja itu nanti ada kata kerja pertama, kedua, ketiga, dan ada verb ing. Ada 4 jenisnya. Nah, yang kita gunakan adalah di kamus nanti kita belajar juga ada verb one. Ya, ini yang paling dasar digunakan. Jadi you must eat. Nah, ada eat itu perubahannya nanti ada verb satunya adalah eat, verb duanya adalah at. Ya. Kemudian verb tiganya eaten, verb ing-nya adalah eating. Jadi yang kita gunakan adalah verb one. You must eat. Jangan kamu gunakan you must eaten, tapi you must eat. Oke. Kemudian langsung kalau ada objeknya langsung jurus contoh di sini kata kerja yang punya objek eat food. Kalau complement nanti tidak ada kata objeknya ataupun langsung ke keterangan. Ya. Kamu harus pergi ke sekolah. Jadi you must apa pergi? Halo? Ada semuanya? Kalau pergi bahasa Inggrisnya apa? Go. Go. Ya, jadi gimana? Kamu harus pergi ke sekolah. You must go. You must go. Go to school. Nah, you must go to school. Pagi-pagi. Nah, pagi-pagi apa? You must go to school. Pagi-pagi apa ya? Morning. Morning. Ada lagi? Ayo. You must go to school In the morning bukannya? in the morning. Nah, nanti ada lagi. Kalau pagi-pagi dengan pagi beda. Nanti kalau pagi-pagi itu early, lebih awal gitu maksudnya. You must go to school early. Nanti ya kita belajar lagi. Nah, untuk kata have to. Nah, ini contoh. You have to stay at home. Kamu harus tinggal di rumah. Dan ini contoh daripada kata have to, kemudian menggunakan kata kerja pertama, kemudian kesannya ke belakangnya tidak menggunakan objek, tapi keterangan. At home. Ya, seperti itu. Jadi, intinya setelah kata must, setelah kata have to, kita menggunakan kata verb one. Oke, next untuk teks, contoh teks ya. Nah, ini teks yang Bapak berikan di latihan yang kemarin. Contoh di sini, we must wear a uniform every day. Ada yang bisa tolong bacakan? Putri, boleh bisa tolong baca? Ada Putri?
Ada, Pak. Coba. Yang mananya, Pak? Ya, semuanya dari atas sampai bawah boleh. Tapi nggak ada tampilannya di Putri. Oh, nggak ada? Nggak Oh, ada. nggak. Masih yang we will learn yang itu. Oh, gitu ya. Iya. harus belajar. Yang oh, Nah, ini udah ada baru. udah ada. Oh, yang ini ya. Ya, Nah, ini bisa tampil? tampil, Pak. Ada ini. Ya. Yang teksnya ya, Pak, yang dibaca. Ya, yang teksnya coba Putri. We must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the Scott uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals at a shirt or a casual wear at any place and at any time during the school hours. Oke, terima kasih Putri. Oke, thank you for Putri. Yang lainnya ada yang bisa mewakili, silakan. Ada yang mau baca dulu? Saya coba. Boleh. Siapa ini? Anissa, Oke, Anissa. Kelas berapa Anissa teh? Kelas 8 apa? kelas 8J. Oke, 8J ya. Bapak kasih ini ya untuk yang bisa berpartisipasi 8J, boleh. Masih Anissa ya. Rahma, Pak. Anissa Rahma. Oke, next yang lain. Silakan Anissa. We must wear a uniform every day. From Monday to Thursday, we must wear the batik shirt. The girls must wear a black skirt, and the boys must wear a pair of black pants. On Friday, we must wear the Scout uniform. We must wear proper shoes. We must not wear sandals, a t-shirt, or casual wear at any place and at any time during the school hours. Bagus. Yang the boy, laki-lakinya silakan. Anissa Rahma ya, tadi ya. Anissa Rahma sama Putri Sarah. Ya. Oke, the boy. Are you there? Dimas, boleh Dimas, silakan. Atau siapa aja? Ayo dong, cowok jangan kalah sama perempuan. Mana? Come on. Dimas ada 2 loh. Dimas Man boleh, dua-duanya boleh. Ayo. Oh, kayaknya malu ya. Ya udah, kita Bapak wakili aja ya untuk laki-lakinya sama Bapak. Oke, we must wear a uniform every day. Nah, untuk yang kata ini udah dicetak tebal ya. Nah, kata must yang kedua adalah menggunakan kata kerja setelah kata must itu ada wear. Kemudian selanjutnya from Monday to Thursday we must wear the batik shirt. Nah, yang kedua masih sama, must sama wear. Kemudian the girl must wear a black skirt and the boy must wear a pair of black pants. Sama, masih sama. On a Friday, we must wear the Scout uniform. Ya, ini juga kata must, kata wear. We must wear proper shoes. We must not wear a sandal, a t-shirt, or a casual wear at any place and any time during the school hours. Ya. Nah, dari teks ini kita tahu ada berapa obligation kira-kira. Setelah kita lihat ya, obligationnya ada berapa? Ada berapa? Ada 6. Satu, yang pertama adalah we must wear a uniform. Kita harus memakai seragam setiap hari. Ini yang peraturan ataupun keharusan yang ada di sekolahnya Siti. Yang pertama adalah katanya kita harus memakai seragam setiap hari. Seragamnya apa aja? From Monday to Thursday, dari hari Senin sampai dengan Kamis, we must wear the batik shirt. Kita harus memakai pakaian batik.
dari Senin sampai Kamis. Mereka menggunakan batik ya. Kalau kita enggak ya. Nah, kemudian the girls must wear a black skirt. Perempuan itu siswa perempuan harus memakai rok yang berwarna black, hitam. The boy must wear a pair of black pants. Sedangkan siswa laki-laki harus memakai celana panjang berwarna hitam. Nah, on Friday, we must wear the school uniform. Pada hari Jumat, kita harus memakai school uniform. Apa itu? Seragam? School? Halo? School apa? Pramuka. Nah, itu. Pada hari Jumat, kita harus memakai seragam pramuka. Lanjut. We must wear proper shoes. Kita juga harus memakai shoes, sepasang sepatu. Ya. We must not wear sandal, tapi kita tidak boleh atau dilarang memakai sandal. A t-shirt. Apa t-shirt? Apa t-shirt? Kaos. Kaos ya, beda dengan seragam, apa namanya? Ada seragam, ada kaos, ada kemeja, or casual wear, ataupun baju casual. Any place, dimanapun, and anytime, ya, kapanpun, during the school hours, selama jam pembelajaran. Ya, itu adalah obligation, peraturan-peraturan, keharusan atau kewajiban yang ada di sekolahnya Setia. Jadi ada berapa? Yang pertama ada must wear uniform. Yang kedua ada must wear batik. 3, must wear a black skirt. Kemudian must wear a pair of black pants. Kemudian ada must wear the school uniform. Kemudian satu lagi, we must wear proper shoes. Jadi ada 6. Pak, kenapa must not tidak? Nah, ini akan kita bahas pada hari ini, ya. Ini tadi. Nah, udah ada. Oke, next. Ada jumlahnya, ada 6 peraturan. Contoh lain dari keharusan ini, kalau tadi kita menggunakan kata must dan have to, nah, ada lagi kata yang lain nanti. Biasanya muncul itu di soal-soal ulangan, ya, atau latihan, karena diperkenalkan dengan contoh yang lain. Contoh di sini, it is an obligatory to invite your classmate. Keharusan seharusnya ataupun wajib untuk mengundang teman sekelasmu. Okay. It is necessary that we join the group. Nah, kita harus bergabung dengan grup. Jadi ada kata obligatory, ada necessary. Yang terakhir ada responsibility. It is your responsibility to make the rule. Ini adalah tugas tanggung jawabmu untuk membuat peraturan. Jadi ada obligatory, necessary, responsibility. Oke, jelas saja ya. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu state prohibition, atau kita mengenalnya adalah larangan. Ya. Asal kata prohibit, atau melarang, menghalangi, mencegah. Kemudian ada juga kata prohibition, dari kata bendanya itu larangan. Nah, 2 kata yang kita gunakan untuk prohibition. Yang pertama adalah must not, ataupun disingkat dengan mustn't. Apa bedanya, Pak? Kalau bedanya sebetulnya tidak ada, secara signifikan tidak ada bedanya. Cuma ada singkatan aja ya. Kalau must not itu digunakan biasanya dalam writing, tulisan. Sedangkan mustn't itu digunakan ketika lagi speaking ataupun berbicara. Ya. You mustn't, you mustn't, you must not. Nah, lebih enak mustn't ya. Ada juga kita menggunakan kata do not, atau disingkat dengan don't. Nah, artinya jangan atau dilarang. Oke, seperti itu. Jadi 2 kata yang digunakan dalam prohibition. Ya, simple
simple sekali. Untuk kesananya banyak sekali, tapi Bapak dalam bahasan ini kita gunakan dua kata ini. Ada must not, ada do not. Contoh ungkapannya adalah contoh must not atau mustn't ini. Nah ini, you must not speak loudly in the class. Kamu tidak boleh berbicara keras-keras di kelas. You mustn't bring your phone to the class. Kita dilarang membawa HP di kelas. We mustn't. You mustn't, you must not, we must not. Contoh kata do not atau don't. Nah, ini. Do not speak loudly in the class. Tidak boleh berbicara keras-keras di kelas. Don't bring your phone to the class. Dilarang membawa HP ke kelas. Seperti itu. Ya. Perbedaannya antara do not dan must not, biasanya kalau must not itu kalimatnya sempurna, ada subjek, ada must not. Maaf Pak, sebelumnya. Ya. PPT-nya kalau di yang Putri belum ke slide gitu Pak. Belum ya. Ya udah. Iya. Ini ada? Udah ada? Udah ada Pak. Oh, udah ada. Berarti harus di ini dulu ya. Oke, Bapak ulang lagi ya, bentar ya. Nah, kita perbesar dulu. Nah, ini. Jadi, untuk bahasan kita ini, kita menggunakan kata prohibition. Ini ada dua kata ya. Ada must not, ada mustn't. Ataupun ada do not dan don't disingkatnya. Ini. Nah. Ada tampil, Putri? Bisa ya? Sudah Pak, sudah tampil. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah ini contoh ungkapannya tadi. Ada expressionnya, ada must not. Kita menggunakan ataupun mustn't dalam teksnya seperti ini. You must not speak loudly. We mustn't bring your phone. Adapun contoh daripada do not ada do not speak loudly, ada don't bring your phone to the class. Oke. Next untuk polanya. Nah, ini dari kata must atau mustn't. Ini biasa ada subjek. Subjeknya itu jangan you saja ya. Nanti ada you, ada I, ada we, ada they, ada nama orang, langsung Andi, ataupun ada Susi dan sebagainya, ataupun binatang, the cake, ataupun it penggantinya. Contoh di sini kita menggunakan kata you ya. You must not smoke. Ya, kamu tidak boleh merokok. Kata must not ataupun you mustn't smoke. Nah, ataupun contoh yang lain, you mustn't sleep. Kamu tidak boleh tidur lately. Ya, terlalu malam ataupun begadang. Contoh kata do not, yaitu do not wear t-shirt to school. Don't open the door. Tidak boleh membuka pintu. Ataupun do not wear t-shirt to the school. Tidak boleh atau dilarang memakai kaos ke sekolah. Ya. Oke, untuk contoh dari teks ya. Nah, prohibition ini. Text 2. Putri bisa tampil? Bisa lihat nggak? Ada ya? Ada Pak, udah ada Pak. Oke, udah ada ya. Oke, teksnya contoh di sini boleh dibaca silakan. Boleh Putri lagi atau yang lain silakan. Ada yang bisa tolong Bapak? Putri bisa Pak. Iya, silakan Putri, boleh. We must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives yours permission. We must sing a paper before we come to class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Oke, thank you Putri. Yang lain boleh? Anissa masih ada?
Ada, Pak? Boleh Anissa? Boleh. Iya, silakan. We must not be late to school. We must come on time to class and to the flag ceremony. If we are late, we must wait outside the gate. We must not come in until the security guard gives us permission. Mhm. We must sign a paper before we come to class. If we cannot come on time for any reason, we must hand in a notice from our parents to the principal. Oke, thank you Anissa. Next, yang lain masih ada yang mau membaca? Boleh, silakan. The boy, laki-laki ada? Masih malu-malu ya. Oke, Bapak wakili aja ya. We must not be late to school. Ya, kita tidak boleh terlambat ke sekolah atau kita jangan terlambat ke sekolah. We must come on time to school, to class. Kita harus datang tepat waktu ke kelas. And to the flag ceremony. Dan pada upacara bendera ya. If we are late, jika kita terlambat, we must wait outside the gate. Nah, di sekolah mereka begitu ya. Kita harus menunggu di luar gerbang, ya, gerbang depan. We mustn't come in until the security guard give us permission. Kita tidak boleh masuk ke dalam sampai ya atau hingga Pak Satpam ataupun penjaga keamanan memberikan kita izin. We must sign a favor. Kita harus menandatangani sebuah pernyataan ya di atas kertas before we come to class. Sebelum kita datang atau masuk ke kelas. If we cannot come on time, jika kita tidak dapat datang for any reason, untuk hal apapun ataupun untuk alasan apapun, we must hand in a notice from our parents to the principal. Kita harus menandatangani ya sebuah peringatan dari ataupun kita harus menyerahkan sebuah peringatan dari orang tua ke principal ya, kepada kepala sekolah, membuat pernyataan bahwa kita tidak boleh terlambat dengan apa-apa, alasannya kenapa, ditandatangani oleh orang tua, kemudian disetujui oleh kepala sekolah nanti diberikannya. Oke, seperti itu. Jadi di sini di teks ini betulnya ada dua ya, ada obligation, ada prohibition. Tapi yang kita bahas adalah prohibition-nya. Nah, nampak jelas sekali prohibition di sini ada berapa kira-kira? 2. Ada 2. Iya, pertama adalah kata kalimat mana? We We must must not not be be late late to to school. Oke, great. We must not be late at school. Oke, yang pertama. Yang kedua? We must not come in. Must not come. give us permission. Oke, we must not come in until the security guard give us permission. Bagus, gitu ya. Nah, itu cuma ada 2. Ini. Jadi gampang ya membedakan mana yang prohibition, mana yang termasuk obligation untuk perbedaannya. Untuk yang prohibition itu must ada kata not-nya. Sedangkan untuk obligation atau keharusan itu menggunakan must saja tanpa ada kata not. Nah, dan untuk kata yang lain juga nanti ada kata have to. Oke. Contoh lain selain kata have to. Nah, ini ada nanti di latihan yang lainnya ada. Pertama ada prohibited. It is prohibited to throw the garbage here. Dilarang membuang sampah di sini. Prohibit. Prohibition. Prohibited. Oke. Yang kedua contoh ada kata not allowed. Ya, tidak diperbolehkan. You are not allowed to open the room. Kamu tidak diperbolehkan untuk masuk ruangan, untuk membuka ruangan itu. Not allowed. Yang terakhir hampir sama dengan prohibited ada forbidden. Ini pakai F. Forbidden.
It is forbidden to turn right there. Dilarang belok kanan di sana. Jadi ada Pak nggak 3. ke slide lagi. Iya. Iya, Bapak lupa lagi ya. Harusnya digini dulu. Nah, ini Putri. Ini ya, ada 3 kata. Ya. Udah ada ya, Putri ya? Ya Pak, sudah ada. Oke. Jadi ada 3 kata. Yang pertama adalah prohibited. Yang kedua adalah not allowed. Yang ketiga adalah forbidden. 3 kata yang digunakan untuk larangan ataupun prohibition ini. Sebagaimana dari judulnya kena prohibition, berarti oh ya prohibited. Ada juga kata not allowed, ada forbidden. Jadi secara keseluruhan ada 5 kata yang digunakan dalam prohibition. Pertama adalah must, not. Yang kedua adalah have to. Yang ketiga yang ini prohibited. Kemudian yang keempat not allowed. Yang kelima adalah forbidden. Seperti itu. Ya. Ya, kemungkinan cukup ya. Cukup jelas. Pemberian materi untuk hari ini tidak usah lama ya. Yang penting kita ada pertemuan seperti ini, Bapak rindu dengan kalian, pembelajarannya di kelas. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kita pembelajaran seperti ini, ya adalah kita saling interaksi satu sama lain seperti halnya di kelas. Ya, tidak seperti yang di WA, blank aja ya, kita pasif di WA itu. Tidak bisa berinteraksi secara langsung, tatap muka dan sebagainya. Oke, sampai sini Bapak stop dulu share-nya ya. Oke. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Bapak stop dulu share-nya. Oh, ini belum. Ada yang mau ditanyakan, Putri? Yang lainnya atau silakan? Tidak ada Pak, sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas ya. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kali ini dan sebagainya, silakan dijapri langsung ya ke Bapak, jangan sungkan. Nanti kalau Bapak full waktunya, insya Allah Bapak balas ya. Oke, untuk yang lain selain Putri ada yang pertanyaan? Silakan. Untuk laki-laki, Dimas ada Dimas? Tidak Pak, cukup jelas. Cukup, oke. Ya, kalau tidak ada, Bapak mohon izin dulu semuanya dibuka untuk ininya apa? Untuk videonya. Kita sesi foto dulu semuanya ya, supaya Bapak ada lapor untuk lapor ke pembelajaran hari ini. Nah, udah ada ya. Pada cakep ya, pada gelis semuanya. Ya, udah ada. Oke, yang lainnya yang 8 orang. Oke, semuanya. Oke, silakan yang belum. Nah, Fasya ada ya. You siap ya dipoto ya. Ya, posenya pose resmi dulu. Oke. Kita dulu. 1, 2, 3. Oke. Kita lagi. Sekali lagi. Yang resmi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, selanjutnya yang tidak boleh, yang tidak resmi yuk, untuk informal. Boleh gini, acukan jempol. Boleh gini ya. Apa ini? Sarangnya ya. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Ya, untuk selanjutnya kemungkinan untuk tugas ya. Silakan tugasnya udah Bapak kirim di Google Classroom ya. Silakan kalian yang udah gabung, silakan segera dibuka Google Classroom-nya. Nah, nanti video ini juga nanti akan ditampilkan di Google Classroom di sana di pembelajarannya. Yang kalian harus lakukan pertama adalah absensi. Diisi adalah presensi atau kehadiran. Di sana diklik, kemudian nanti ada nilai setiap satu kehadiran itu ada nilai 1. Jadi nanti di akhir semester akan Bapak akumulasikan di rekap. Kalau semuanya full, nilainya berarti 100 ya. Kalau berarti tidak full, nanti akan mengurangi penilaiannya. Jadi absensi salah satu penilaian juga. Yang kedua, setelah absensi boleh kalian baca lagi ataupun video. Kalau lupa, silakan ditonton nanti videonya yang ini. Kemudian yang terakhir adalah practice 2, yaitu praktek yang kedua, latihan kedua, dikerjakan juga di Google Classroom-nya. Oke, seperti itu. Dimengerti ya? Mengerti, Pak. Oke, bagus. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Thank you very much for your attention for all of you. And I hope all of you are fine at home. Saya Bapak berharap kalian semuanya baik-baik saja ya di rumah ya. Jaga tetap kesehatannya, protokol kesehatannya, dan semoga kita mendapat kabar baik ya tentunya apakah di bulan depan ataupun semester depan kita bisa bertemu lagi bertatap muka. Oke, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Okay. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you for the class today, Mr. Okay, you're welcome. Waalaikumsalam.